Bapak Ibu perhatikan baik. Di mana ada orang yang pegang komitmen, Alkitab selalu mencatat di situ Tuhan memberikan sebuah kemenangan yang besar. Orang yang pegang komitmen itu gak akan pernah sia-sia. Orang yang pegang komitmen Tuhan akan menghargai apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita minggu pertama ya di bulan November Bapak Ibu ya. Nggak berasa kita udah mau 1 tahun nih Bapak Ibu. Ya, bulan depan kita sudah masuk bulan Desember dan kita akan merayakan Natal Bapak Ibu ya. Natal kita akan kita peringati tanggal 15 Desember Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau diperingatinya tanggal 22 takut banyak yang udah pergi liburan Bapak Ibu. Jadi 15 Desember kita selesaikan dulu semuanya. Kalau Bapak Ibu mau pergi liburan silakan berlibur Bapak Ibu. Ya karena saya juga mau liburan Bapak Ibu ya kan. Nah di bulan November ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang yang namanya faithfulness atau kesetiaan Bapak Ibu. Dan salah satu unsur kesetiaan yang paling langka Bapak Ibu adalah berbicara tentang komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke negara-negara barat Bapak Ibu ya, komitmen ini sudah jarang sekali ditemukan. Banyak orang yang sudah tidak mau komitmen Bapak Ibu ya. Banyak anak-anak muda yang sudah tidak mau komitmen. Oleh sebab itu harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan salah satu kualitas yang kita miliki adalah kita harus memiliki yang namanya komitmen. Nah saya akan mulai dengan statement ini Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa Alkitab kita itu berisi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kenapa Alkitab kita isinya perjanjian lama dengan perjanjian baru? Karena setiap kali Tuhan ingin menyatakan kehendaknya di muka bumi ini Bapak Ibu, dia tidak bekerja dengan sendirian Bapak Ibu. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, Tuhan bisa bekerja sendirian gak? Bisa. Dia maha kuasa, dia maha dahsyat Bapak Ibu. Dia bisa bekerja dengan sendirian. Tetapi setiap kali Tuhan bekerja, dia gak kerja dengan sendirian. Setiap kali dia ingin menyatakan kehendaknya di muka bumi ini, dia ikat perjanjian dulu dengan manusia. Dia ikat perjanjian dengan manusia melakukan apa yang menjadi bagiannya, Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Oleh sebab itu konsekuensi dari perjanjian tersebut baru dinikmati kedua belah pihak. Yang mengerti katakan amin. Ya. Oleh sebab itu sifat dari perjanjian adalah apa? Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Selalu melibatkan 2 orang atau lebih, di mana pihak pertama mengerjakan bagiannya dan pihak kedua juga mengerjakan bagiannya, maka seluruh konsekuensi dari perjanjian tersebut akan terjadi. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak di antara kita di tempat ini yang mau menikmati janji Tuhan? Ya, ini udah mandi semua nih Bapak Ibu ya, ya mau menikmati janji Tuhan. Tapi Bapak Ibu pernah berpikir gak? Kenapa ada orang-orang percaya yang sepanjang perjalanan imannya Bapak Ibu, mereka tidak menikmati janji Tuhan. Mereka tidak melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Dari sini kita melihat Bapak Ibu, kenapa ada orang-orang percaya mereka tidak mengalami janji Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin karena dia tidak melakukan apa yang menjadi bagiannya.
Dia hanya menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tapi dia tidak pernah mau melakukan apa yang menjadi bagian dia. Kalau kita mau menikmati semua perjanjian yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita, salah satu caranya adalah kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan yang terbaik buat kehidupan setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Statement yang kedua, Bapak Ibu klik sekali lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia bebas melakukan apa aja di muka bumi ini Bapak Ibu. Tetapi dia Tuhan yang membatasi dirinya dengan perjanjiannya. Itu sebabnya Tuhan kita, dia tidak bisa mengingkari perjanjiannya. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Setuju gak? Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya adalah bangsa Israel. Bulan November tanggal 12 saya mau mengadakan perjalanan ke Yerusalem Bapak Ibu ya. Jadi kita gak akan ketemu sampai 2 tahun mendatang Bapak Ibu. Oh enggak ya Bapak Ibu ya kan. Sangkain nanti mau jadi Cihuy. Bapak Ibu tahu Cihuy? Cina Yahudi Bapak Ibu. Cihuy. Ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel Bapak Ibu. Tuhan kurang-kurang apa buat bangsa Israel? Enggak kurang-kurang apa yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Tuhan selamatkan mereka dari tanah perbudakan, tanah penjajahan. Tuhan perlihatkan kebesarannya lewat mujizat-mujizat yang spektakuler dan luar biasa. Tuhan berjanji bahwa bangsa ini akan menjadi bangsanya Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel keluar dari perjanjian Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel mulai menyembah berhala-berhala. Tapi lihat Bapak Ibu ya, Tuhan masih menyertai bangsa Israel sampai dengan hari ini. Betul gak? Kalau Bapak Ibu lihat peta Alkitab Bapak Ibu, bangsa Israel tuh negara kecil, lebih gede jempol saya daripada bangsanya Bapak Ibu. Udah kecil dikelilingi sama negara-negara muslim Bapak Ibu. Irak, Iran kan dikelilingi semua tuh Bapak Ibu. Setuju gak? Tetapi yang luar biasa, tidak ada satupun negara muslim yang bisa menguasai bangsa Israel. Padahal negara kecil Bapak Ibu. Betul gak? Pertanyaannya, kenapa gak mampu dikuasai? Karena Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak bisa keluar dari perjanjiannya Bapak Ibu. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang perjanjian, Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang komitmen, seharusnya hari ini salah satu kualitas yang harus dimiliki anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan harus pegang komitmen dan perjanjian. Yang mengerti katakan amin. Kita akan mulai dari definisi komitmen. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Yang pertama Bapak Ibu, komitmen itu adalah sebuah keputusan yang diikuti dengan tindakan yang konsisten tanpa jalan mundur. Jadi orang yang pegang perjanjian, orang yang pegang komitmen adalah orang yang memutuskan. Katakan sama-sama memutuskan. Diikuti dengan tindakan yang konsisten. Nah, ada begitu banyak orang hanya sekedar memutuskan. Ada begitu banyak orang hanya sekedar punya tekad yang besar. Tetapi tidak diikuti dengan tindakan yang konsisten. Katakan sama-sama, jangan sekedar memutuskan. Ada 3 ekor kucing di atas meja. 2 ekor kucing memutuskan untuk turun. Berapa ekor kucing yang tersisa di atas meja? Ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau pertanyaan itu mesti dijawab ya. Ulang, ada 3 ekor kucing di atas meja. 2 ekor kucing memutuskan untuk turun. Berapa ekor kucing yang tersisa di atas meja? Kenapa 3? Karena yang 2 baru memutuskan Bapak Ibu. Komitmen itu bukan hanya sekedar keputusan. Banyak orang memutuskan untuk bertobat lahir baru. Memutuskan bertobat apalagi kalau altar call.
Banyak yang maju ke depan, terus Tuhan, aku mau serahkan hidupku buat Tuhan. Aku mau melayani Tuhan sepanjang umur hidupku. Wis, di gereja memutuskan. Begitu turun ke lantai 1, pelayanan yuk. Ntar deh gue doa dulu minggu depan. Ya kan, udah 1 tahun gak melayani. Kenapa? Hanya sekedar memutuskan. Orang yang punya komitmen bukan hanya sekedar punya keputusan, tapi diikuti dengan tindakan yang konsisten dan tanpa jalan mundur, Bapak Ibu. Itu sebabnya gak heran kenapa ada begitu banyak pernikahan-pernikahan yang hancur, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau mereka sudah menikah, tenang, masih ada jalan mundur. Halo? Sekali dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tidak ada jalan mundur. Jangan pernah berpikir, berkata, bahkan bernyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau orang tuaku. Halo? Bapak Ibu tahu ada seseorang yang namanya Hernando Cortés. Dia jemaat di Rumah Harmoni, Bapak Ibu. Hernando Cortés. Dia adalah seorang pelaut dari Spanyol, Bapak Ibu. Hernando Cortés ini dikenal sebagai penemu benua daripada Meksiko, Bapak Ibu. Sebelum Hernando Cortés sampai di benua Meksiko, Bapak Ibu, sebenarnya begini, sudah banyak pelaut-pelaut lain yang sudah menemukan benua ini, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak dikenal sebagai penemu benua Meksiko. Kenapa? Karena ada begitu banyak pelaut yang ketika sampai di benua Meksiko, mereka kemudian menyerah. Karena benua ini dikuasai oleh suku Aztec. Bapak Ibu tahu suku Aztec? Ini suku pemakan manusia, kejamnya luar biasa, Bapak Ibu. Banyak yang mundur, banyak yang kalah, banyak yang pulang tinggal nama. Sampai suatu hari ada seseorang yang namanya Hernando Cortés dengan 600 prajuritnya. Waktu mereka sampai di pantai Meksiko, salah satu perintah yang dikatakan oleh Hernando Cortés adalah, Hernando Cortés katakan begini, bakar kapal. Katakan sama-sama, bakar kapal. Bakar kapal itu artinya apa? Hah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tidak ada jalan buat pulang. Halo? Sekali maju, pantang untuk bermundur. Betul gak sih? Sekali maju udah gak bisa pulang lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kapalnya udah gak ada, Bapak Ibu. Saya mau nanya, kalau kapalnya masih ada, kira-kira apa yang terjadi? Begitu kesulitan, begitu berjumpa dengan suku Aztec, begitu mereka melihat kekejaman suku Aztec, apa yang terjadi? Selama masih ada kapal, mereka akan pulang, Bapak Ibu. Orang yang punya komitmen harus bakar kapal. Sekali maju, pantang untuk berpulang. Halo? Dan dalam kurun waktu 2 tahun, Hernando Cortés berhasil menguasai benua Meksiko. Itu sebabnya penemu benua Meksiko bukan Rian Adiputra, bukan Wahyu, bukan Stanley Wu, bukan Dieter Nicholas. Siapa penemu benua Meksiko? Hernando Cortés. Definisi yang kedua dari komitmen adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada seseorang atau sebuah tujuan tanpa apa? Menahan sesuatu. Hari ini kalau teman-teman semua ada di sebuah kantor, ada di sebuah pekerjaan, kalian dipercayakan sesuatu di tempat itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya. Tanpa menahan sesuatu, berikan yang terbaik dari apa yang kalian punya. Itu namanya orang yang punya komitmen. Halo? Kasih yang terbaik.
Yang terbaik apa yang kita punya? Waktu kita kasih yang terbaik. Hidup kita kasih yang terbaik. Bahkan mungkin dompet kita kasih yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah punya komitmen. Halo? Dan saya berharap saya menemukan orang-orang model kayak begini di Rumah Harmoni, Bapak Ibu. Orang yang give the best. Masih ada orang di tempat ini. Coba kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang always give the best. Orang-orang yang punya komitmen. Ini adalah pahlawan-pahlawan Daud Bapak Ibu. Ya. Yang namanya pahlawan-pahlawan Daud. Mereka itu dari orang-orang yang kebanyakan Daud dapatkan itu dari Gua Adulam. Pada waktu Daud dalam masa pelarian Bapak Ibu. Oke. Siapa aja pahlawan-pahlawan Daud? Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Katakan sama-sama, mengiringi Daud. Daud itu raja Bapak Ibu ya. Tapi orang-orang ini bersedia ada bersama-sama dengan Daud. Siapa aja? Yang pertama Isibal. Orang Harmoni juga. Ya. Memang dahsyat Bapak Ibu ya. Kepala Triwira. Apa yang dilakukan oleh pahlawan Daud? Orang yang punya komitmen. Lihat apa yang dia lakukan. Dia mengayunkan tombaknya. Melawan berapa orang? 800 orang yang tertikam mati. Dalam beberapa pertempuran. Beberapa. Satu atau beberapa? Bayangin nih Bapak Ibu ya. Satu pertempuran yang mati berapa orang? Pernah nonton film Rambo yang diperankan oleh saudara kembar saya bernama Sylvester Stallone? Ya, kakak adik Bapak Ibu ya. Ya, lain bapak, lain emak Bapak Ibu ya. Tapi nama sama Stallone, Dieter Stallone nih. Ya. Itu kalau kita nonton film Rambo, satu orang tentara Vietcongnya ratusan Bapak Ibu menang sendirian. Saya mau nanya, itu film Rambo, inspirasinya dari mana itu? Dari dia nih Bapak Ibu nih. Isibal Bapak Ibu. Melawan 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran. Nggak mundur sama sekali loh Bapak Ibu. Lawan 800 orang Bapak Ibu. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo. Anak seorang Ahohi. Dia termasuk ketiga pahlawan itu, perhatikan baik. Ia ada bersama-sama Daud. Bapak Ibu, kita bisa melihat kualitas pahlawan. Beda dengan kualitas pecundang Bapak Ibu. Orang yang punya komitmen, orang yang disebut pahlawan, ternyata begini. Rajanya lagi perang, dia ada di samping rajanya. Halo? Nggak ditinggalin rajanya Bapak Ibu. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal apa? Padahal apa? Orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Bapak Ibu lihat ya. Pecundang. Pemimpinnya lagi perang. Ditinggalin pemimpinnya. Pahlawan. Pemimpinnya lagi perang. Di mana? Di samping pemimpinnya Bapak Ibu. Di samping rajanya. Tetapi ia bangkit. Bapak Ibu bayangkan ya. Dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Sampai tangannya encok Bapak Ibu. Lesu tangannya. Dan tinggal melekat pada pedangnya. Bayangin ya. Lawan tentara musuh. Pakai pedang. Itu pedang sampai nempel di tangan. Artinya apa? Udah saking kemengnya Bapak Ibu pegang pedang, gak bisa dilepas. Saking banyaknya musuhnya Bapak Ibu. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Nah, rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Katakan sama-sama. Rajanya lagi ada masalah. Bangsa Israel mengundurkan diri. Begitu rajanya menang.
bangsa Israel datang hanya untuk merampas. Ayat yang ke-11. Sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah padang itu. Ia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Bapak Ibu perhatikan baik. Di mana ada orang yang pegang komitmen, Alkitab selalu mencatat di situ Tuhan memberikan sebuah kemenangan yang besar. Orang yang pegang komitmen itu gak akan pernah sia-sia. Orang yang pegang komitmen Tuhan akan menghargai apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Kualitas komitmen bagaimana yang dimiliki oleh 3 pahlawan Daud. Bapak Ibu perhatikan baik, kita sambung lagi ceritanya. Alkitab katakan begini, pada waktu itu Daud ada di kubu gunung. Daud ada di puncak. Daud lagi ada di gunung. Musuhnya ada di mana? Pasukan pendudukan orang Filistin waktu itu ada di Bethlehem. Daudnya lagi ada di gunung. Musuhnya ada di mana? Di Bethlehem. Oke. Perhatikan baik ayat yang ke-14. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Saya mau nanya, ini keinginan Daud atau perintah dari Daud? Hah? Apakah Tuhan memberikan perintah kepada anak buahnya? Para pahlawan, tolong ambilin air. Dikasih perintah? Atau cuman kerinduan Daud? Cuman kerinduan Daud. Daud cuman kepengen. Pertanyaannya begini. Kenapa Daud mau minum air dari perigi Bethlehem? Yang bisa jawab. Nanti pulang saya kasih angpau. 1 orang 500.000. Kalau benar jawabannya. Kalau salah. Ya gantian dong. Lu yang ngasih ke gue 500. Keadilan sosial. Kenapa Daud mau minum air dari perigi Bethlehem? Karena apa? Karena Daud itu berasal dari Bethlehem, Bapak Ibu. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia besar di Bethlehem, dia kepengen minum air dari perigi Bethlehem. Kayak saudara lah, orang Kalimantan, orang Pontianak. Ya kan gede di Pontianak, ya kan doyan coipan kan. Tahu coipan ya kan? Ya kan, saudara kemudian keluar dari Pontianak ya kan, kemudian kerja ya cari duit di Jakarta, stay di Jakarta. Suatu hari pengen dong ya makanan masih kecil, bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi Daud itu punya keinginan, dia punya kerinduan. Aduh kayaknya enak bener nih minum es teler gitu Bapak Ibu. Dia hanya punya keinginan untuk minum air dari perigi Bethlehem. Dia cuman punya kerinduan, keinginan. Tapi apa yang dilakukan oleh ketiga pahlawan Daud, Alkitab berkata, perhatikan baik. Lalu, katakan sama-sama lalu. Jadi 3 pahlawannya ini punya inisiatif yang luar biasa. Ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Katakan sama-sama, terobos. Saya mau nanya, di perkemahan orang Filistin banyak musuh gak? Banyak musuh. Jadi waktu 3 orang ini terobos, kira-kira apa yang terjadi? Ini bunuh diri Bapak Ibu. Betul gak sih? Kemudian Alkitab begini. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang dekat pintu gerbang. Jadi periginya itu bukan di tengah kota. Periginya itu dekat pintu gerbang. Di dekat pintu gerbang ada penjaganya gak? Ada penjaganya Bapak Ibu. Orang ini, 3 pahlawan ini, mereka rela berkorban. Mereka meresikokan diri, mereka ditangkap dan dibunuh Bapak Ibu. Tapi lihat ya, mereka mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Mereka begitu luar biasa. Benar-benar setia sama Daud. Sampai Daud
dikasih air ini. Waktu Daud dikasih air ini, firman Tuhan katakan apa? Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Kenapa Daud gak mau minumnya? Padahal udah dibawain loh. Padahal orang yang bawain ini udah hampir mati loh. Daud tidak mau meminumnya karena Daud tahu. Daud mengerti bahwa ada 3 orang yang punya komitmen luar biasa. Ada 3 orang yang rela mati buat dia. Sehingga Daud merasa tidak layak untuk meminum air ini. Sehingga air ini dia bawa buat Tuhan. Yang layak minum air ini bukan Daud. Yang layak minum air ini siapa? Tuhan. Makanya dia kasih buat Tuhan. Luar biasa ya pahlawan-pahlawan Daud Bapak Ibu ya. Saya berharap ada orang-orang yang seperti ini di tempat ini. Orang-orang yang punya komitmen Bapak Ibu. Orang yang punya komitmen. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Apa sih upah bagi orang yang pegang komitmen? Yang pertama Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan katakan apa dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi kalau hari ini Tuhan temukan orang-orang yang pegang perjanjian. Orang-orang yang dalam tekanan tetap setia kepada kebenaran. Kalau hari ini Tuhan temukan ada orang-orang yang memberikan yang terbaik untuk satu tujuan, sebuah visi. Dia berkorban waktu, dia berkorban hidupnya, dia berikan segalanya. Alkitab berkata kepada kita, mata Tuhan menjelajah harmoni. Bukan cuman harmoni, seluruh bumi. Mata Tuhan mencari orang-orang yang senantiasa pegang perjanjian. Tuhan senantiasa mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Tuhan kasih kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati. Alkitab NIV lebih jelas lagi dikatakan bahwa for the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Halo? Orang yang pegang komitmen Bapak Ibu. Orang yang pegang kebenaran. Orang yang mengerti komitmen dan pegang perjanjian. Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita. Hari ini saya dalam keadaan lemah Bapak Ibu. Hari Kamis kemarin saya pergi ke puncak tuh dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu ya. Sampai di puncak, saya pergi itu jam 4 mungkin ya. Sampai di puncak, jam 5:10. 5:30 daily devotion dulu dari dalam mobil Bapak Ibu. Ya kan, retret jam 8. Saya mampir dulu makan bubur Bapak Ibu. Ya kan? Untuk menambah daya kekuatan. Kalau perut kosong kan pengkhotbah agak susah, khotbahnya on fire Bapak Ibu. Ya kan? Perlu makan bubur dulu Bapak Ibu. Jam 8 saya khotbah di Wisma PGI Bapak Ibu ya. Waktu saya khotbah AC-nya masih dingin Bapak Ibu. Selesai khotbah yang pertama, sesi yang kedua AC-nya tiba-tiba mati Bapak Ibu. Saya basah kuyup Bapak Ibu, bukan hanya sekedar di baju, sampai daleman-daleman saya basah semua Bapak Ibu ya kan. Khotbah kan begitu Bapak Ibu, dang-dang, apalagi khotbah di depan anak muda Bapak Ibu ya kan. Harus on fire Bapak Ibu. Waktu saya altar call Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita hari ini engkau yang belum percaya Yesus, hari ini mau terima Yesus. Majulah rame-rame. Tantangan kedua. Habis kebaktian ini, habis sesi ini, seberapa banyak yang mau dibaptis? 20-an orang, 20-an anak SMP SMA, tunjuk tangan mau dibaptis Bapak Ibu. Habis sesi, masih keringetan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, di puncak kalau siang juga panas Bapak Ibu.
Habis sesi langsung nyemplung di air Bapak Ibu. Saya pikir segini Bapak Ibu ya kan kolam baptisannya. Nyemplung keringetan Bapak Ibu. Panas-panasan 20 orang satu-satu kita cemplungin Bapak Ibu. Pulang batuk Bapak Ibu. Saya bilang nih dalam hati nih Jumat, Sabtu, Minggu, saya punya waktu 3 hari buat sembuh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kalau batuk tuh Bapak Ibu lama sembuhnya. Minum berbagai macam obat Bapak Ibu. Sampai akhirnya harus ke dokter Bapak Ibu. Dikasih apa sih namanya obat yang kayak amoxicillin tuh apa namanya? Antibiotik tapi yang Jerman punya Bapak Ibu ya. 1 kotak 3 biji doang, harganya luar biasa Bapak Ibu, mahal banget. Hantem itu Bapak Ibu. Hari Minggu bisa berdiri khotbah di sini Bapak Ibu nih. Jangan tepuk tangan, kemungkinan besar Senin drop lagi nih Bapak Ibu. Karena keringetan lagi Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya percaya orang yang pegang komitmen, Tuhan akan kasih kekuatan buat dirinya. Yang mengerti katakan haleluya. Upah yang kedua. 2 upah aja cukup ya? Cukup gak nih? Sebenarnya sih ada 23 upah. Ya 1 upah makan waktu ya 5 menit lah. 2 aja ya. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang pegang komitmen, Tuhan janjikan apa? Alkitab katakan begini, janganlah kiranya kasih dan setia. Katakan sama-sama kasih dan setia. Ya, kombinasi kasih dan setia, inilah yang saya sebut dengan komitmen Bapak Ibu. Orang yang pegang komitmen, ya, janganlah kiranya komitmen meninggalkan engkau. Kalungkanlah komitmen itu di lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat, apa janji Tuhan? Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Orang yang pegang komitmen bukan hanya sekedar dihargai manusia. Orang yang pegang komitmen dihormati sama Tuhan. Saudara akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan akan menghargai apa yang sudah Bapak Ibu korbankan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, next klik. Kita baca silsilah Tuhan Yesus, oke? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dari Serah, dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan, katakan sebelah kanan sebelah kiri. Ini bukan ayat-ayat beranak. Ini silsilah Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Ayat yang kelima, perhatikan baik. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Menurut Bapak Ibu, ayat yang kelima ini ada yang aneh gak buat Bapak Ibu? Lambaikan tangan yang tahu. Oh iya kan. Yang aneh apa Bapak Ibu? Nama perempuan disebut. Sayang gak ada angpaunya Kak Gustaf. Waduh, kalau enggak hilang 500 saya ini. Ya, Bapak Ibu, orang Israel itu tidak menghitung perempuan, setuju gak? Ya kan? Bapak Ibu masih ingat Yesus pernah memberi makan 5.000 orang? 5.000 orang itu kan laki-laki kan? Perempuan sama anak-anak gak direken Bapak Ibu, gak dihitung. 2 nama perempuan tiba-tiba bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dan 2 perempuan ini Bapak Ibu, yang pertama adalah Rahab. Siapa Rahab ini Bapak Ibu? Rahab ini adalah seorang pelacur bakti. Bukan perempuan benar Bapak Ibu. Seorang apa? Pelacur bakti. Bisa bedain gak pelacur dengan pelacur bakti? Pelacur tuh wanita melacur
biasanya kan buat cari duit Bapak Ibu ya. Setuju gak? Pelacur bakti itu melacur bukan buat cari duit. Pelacur bakti itu melacur untuk kegiatan keagamaan nabi-nabi Baal Bapak Ibu. Jadi persekutuan mereka dengan nabi-nabi Baal Bapak Ibu. Itu puncaknya adalah hubungan seksual Bapak Ibu. Nah Rahab itu adalah pelacur bakti. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang nama pelacur bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar siapapun saudara, apapun latar belakang saudara. Kalau udah di dalam Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua adalah nama Rut Bapak Ibu. Rut ini bukan wanita Israel. Rut ini adalah wanita Moab Bapak Ibu. Halo? Tapi kenapa namanya bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Bapak Ibu? Katakan sama-sama, 2 nama perempuan masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Oke? Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari Betsheba. Hah? Betsheba apa istri Uria? Kenapa ditulisnya istri Uria? Kenapa bukan Betsheba? Ayat yang ke-5, nama Rahab, nama Rut ditulis. Kenapa ayat yang ke-6 tidak ditulis Betsheba? Kenapa ditulisnya istri Uria? Nih udah cepet aja deh ya. Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kenapa ditulis istri Uria? Karena Uria adalah the man of commitment. Orang yang pegang komitmen bukan hanya sekedar dihargai manusia, tapi dihormati sama Tuhan. Itu sebabnya nama Uria masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Halo? Pernah baca kisah tentang Uria? Satu hari Daud lagi jalan-jalan di soto istana. Dia lihat ada perempuan mandi. Singkat cerita, Daud tidur dengan perempuan itu. Perempuan itu hamil Bapak Ibu. Dan Daud harus menutupi jejaknya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Suaminya dipanggil, namanya siapa? Uria, dipanggil dari medan pertempuran Bapak Ibu. Waktu dipanggil dari medan pertempuran, tujuannya buat apa? Ini orang dikasih cuti, supaya apa? Ini kan udah lama di medan pertempuran. Gak pernah jumpa sama istrinya kan. Dikasih cuti, ketemu istrinya, kangen sama istrinya, malam pasti berhubungan. Yang mengerti katakan amin. Ketutup dong. Daud pintar gak? Hah? Mafia Italia juga lewat sama Daud mah. Dia rancang begitu rupa Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, Uria katakan apa? Baginda Raja, bagaimana mungkin aku seneng-seneng dengan istriku. Sedangkan teman-temanku yang lain bertaruh nyawa di medan pertempuran. Ditolak cutinya Bapak Ibu. Saking setianya sama bangsa dan negara. Dia lebih memilih bangsa dan negara daripada seneng-seneng Bapak Ibu. Halo? The man of commitment. Malamnya, besok mau balik ke medan pertempuran, malamnya sebelum dia pulang, apa yang dilakukan? Uria dikasih minum, dikasih anggur, dikasih hal-hal yang memabukkan. Waktu Uria minum, waduh udah mabuk. Waktu mabuk, dia gak pulang ke rumah. Dia tidur di pintu gerbang Bapak Ibu. Dahsyat. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga gak boleh gagal. Apa yang dilakukan sama Daud? Daud tulis surat kepada panglimanya yang bernama Yoab yang ada di medan pertempuran. Yoab, taruh Uria di barisan paling depan. Titik. Itu surat digulung guys. Dikasih cap cincin raja Bapak Ibu. Waktu dicap raja. Nah yang disuruh nganter ini surat ke panglima Yoab siapa? Si Uria sendiri. Jadi surat kematiannya dipegang sendiri Bapak Ibu. Waktu surat kematiannya dipegang sendiri. Waktu Uria serahkan kepada Yoab. Waktu Yoab baca, benar.
panglima tertinggi nih yang perintahkan raja taruh di barisan paling depan. Begitu mereka perang, Uria kena panah duluan. Mati dia Bapak Ibu. Dijahatin orang sampai mati Bapak Ibu. Uria gak tahu apa-apa. Tapi Uria tetap setia. Uria pegang teguh komitmennya sebagai seorang prajurit. Dan apa yang terjadi? Karena kasih dan setia yang dimiliki Uria. Uria dihormati sama Tuhan sehingga namanya masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Saya berharap hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari sejak kita masih muda, pegang komitmen Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, tidak ada kata perceraian. Apapun yang terjadi, sekali maju, pantang untuk bermundur. Yang mengerti katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8.